saya bukan hanya aku mau ngasih sesuatu, tapi aku juga akan belajar banyak dari teman-teman semua. Salam kenal, namaku Grace, boleh panggil Grace atau Gesi, terserah. Panggil yang sastra juga boleh, kalau halu ya. Aku ibu 2 anak, yang pertama yang special needs, sekarang umurnya 7 tahun, namanya Ubi. Dia special needs-nya karena rubella waktu aku hamil. Jadi special needs-nya ada cerebral palsy, ada tuli, ada kebocoran jantung, ada global developmental delay, sama disabilitas intelektual. Sekarang lagi di Jogja lagi di bawah pijet sama mbaknya. Itu aja kali ya. Yang pertanyaan pertama ini tentang yang namanya penerimaan. Oke, penerimaan. Jadi terima keadaan anak. Nah, pertama yang kita mau tanya sama spesialis kita hari ini, Ibu Grace Melia, mama dari Ubi, gimana sih caranya untuk menerima gitu? Ya, menerima keadaan anak itu sendiri. Pasti ada fase-fase di mana, hah? Benar. Ini apa? Ini udah proses apa? Loh, kok aku ya? Padahal saudara-saudaraku, keluargaku nggak ada yang seperti ini. Terus aku harus gimana? Kok anak-anak teman-temanku sehat-sehat, kok anakku yang seperti ini? Gitu. Loh, aku salah apa memangnya? Apalagi dari lingkungan, kadang-kadang kalau orang belum tahu tentang special needs, dibilangnya yang enggak kan ya, aib. Kok nggak malu sih bawa anak kemana-mana? Dibilangnya hukuman dari Tuhan, dibilangnya karma atau apapun. Atau malah kadang-kadang kalau orang tuanya sulit ya, kadang nanyanya gini, dulu waktu hamil pernah mau dihilangin ya, dulu waktu hamil pernah minum obat apa gitu ya, kan sangat amat tidak sopan. Belum lagi kadang dari keluarga besar itu pasti nggak langsung bisa menerima, apalagi kalau keluarga besar nggak punya background kesehatan yang melihat hal seperti ini masih sangat awam. Jadi dulu begitu aku tahu, aku langsung mengisolasi diri. Yang tadinya sebelum aku tahu tuh aku benar-benar sering dongeng buat anakku, sering nyanyi, pokoknya semangat lah. Begitu tahu malah jadi berhenti aku melakukan itu. Jadi nggak ada semangat lagi karena aku pikir buat apa aku nyanyi, buat apa aku dongeng, toh dia nggak denger, toh dia nggak tahu, kayak percuma gitu. Jadi aku malah sempat mengisolasi diri, terus sempat menyalahkan Tuhan, jadi berhenti berdoa karena aku pikir buat apa doa lagi, orang juga Tuhan malah kasihnya kayak gini gitu. Dan yang impact-nya paling kerasa di keluarga sebetulnya adalah hubungan sama suami. Kayak aku salut banget ada bapak yang tepuk tangan. Bapak Reza. Hubungan sama suami itu sedikit banyak terdampak ya sih. Jadi saat sama-sama udah capek, tanpa dipungkiri jadi saling nyalahin. Harusnya kamu tuh tadi bantuin, aku udah capek dan lain sebagainya. Kamu enak di kantor mah bisa ketemu teman-teman, lah aku sendiri di rumah ngurus anak-anak terus gitu. Sampai ada satu titik di mana kita pikir mau cerai aja. Ada titik di mana ya kan ya? Ada titik di mana sudah habis tenaga, jadi nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa make time buat hubungan sama suami lagi, jadi nggak make time untuk berhubungan lagi. Dan hubungan itu kan juga untuk komunikasi secara penambahan data ini yang memang 7 daripada 10 di Indonesia ini, terutama Jabodetabek, memang divorce. Oh iya, anak berhubungan khusus itu tertambahin. Ya, jadi ya awal-awal seperti itu, nggak langsung bisa hahaha kayak gini. Jadi proses penerimaan, jadi aku proses penerimaan itu nggak mungkin instan langsung brojol, langsung ini langsung keterima, nggak mungkin. Pasti ada namanya fase yang kita bertanya-tanya, menyalahkan sekitar atau diri kita sendiri dan lain-lain. Dan fase itu mungkin menurut Mbak Grace ini harus diakui ya sebenarnya ya, atau di denial, gimana tuh pendapatnya? Nambah lagi fase yang belakangan ini, apalagi kalau kita juga ada masalah di finansial, itu sudah pasti sangat terasa ya. Apalagi aku ingat dulu zaman Ubi itu 2012 belum ada BPJS. Jadi aduh mau pinjam kemana kan malu ya, pinjam itu kan beban gitu.
jual apa yang bisa, Siapa yang bisa? harus resign malah waktu itu karena harus jaga Udi kan, belum sanggup punya ini, bener-bener semua dari nol. Usaha apalah yang bisa, ikut-ikut jadi quiz hunter, tau gak? Kalau quiz-quiz di Facebook banyak kita ikutin biar dapat voucher tukar minyak goreng. Saya ada dulu di posisi kayak gitu. Ya, tapi pertanyaannya ke sini adalah kita harus gimana gitu. Yang jadi concern saat ini sekarang sebetulnya agak bergeser, bukan rubella lagi, bukan spesialis lagi, tapi tentang mental health, kesejahteraan mental, terutama untuk orang tua. Oke, tadi ini kita kembali lagi di tahapan fase-fase itu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara melalui itu, dan concern Ibu Grace ini bergeser dari rubella ke mental health. Fase-fase di mana kita punya anak bukan mesti kita pasti ada berduka. Nah, berduka itu sendiri ada tahap-tahapnya. Yang pertama kita ada denial dulu, terus ada anger, baru kita pelan-pelan bisa menerima. Jadi kebetulan sekarang kan saya belajar jadi play therapist. Memang saya concern di mental health sekarang. Dan konsultasi sama psikolog, saya sampai sempat depresi karena ini, sempat ke hipnoterapi, pasutri juga. Jadi saran dari mereka selalu ketika kita memang masih bergumul dalam hati, kita belum bisa terima, embrace gitu, akui perasaan itu tuh ada gitu. Kita nggak perlu terus memaksa diri, anakku seperti ini, aku harus selalu jadi ibu yang kuat, aku harus selalu jadi ibu yang selalu kuat, selalu tegar. Kita tuh juga manusia biasa gitu. Kita juga punya kebutuhan diperhatikan, kita juga punya kebutuhan istirahat. Akui kita manusia biasa yang boleh mengeluh, boleh capek, nggak dosa loh, capek itu tuh nggak dosa. Punya anak seperti ini pasti lelah, ya pasti lelah. 24 jam lah kita. Belum lagi ngantar-ngantar terapi. Terus tadi juga Mama Ben cerita mau CT scan tapi bingung karena batuk. Itu kan juga di sini kumpul ya, kumpul. Oke, kalau mau nangis tuh nangis. Kalau belok aja, Bener. kayaknya kejadian besar buat kita. Ditinggal rumah, terus apa-apa. Hal yang di keluarga anak yang sehat tampak biasa, kita bisa jadi rasanya luar biasa. Jadi nggak apa-apa kalau memang masih ada di fase itu, ya akui. Terus cari satu hobi yang bisa melegakan pikiran kita. Kita juga berhak memakai waktu kita nggak cuma buat anak-anak kita. Lebih seperti itu. Terus tadi kenapa ya ada singgung tentang kesejahteraan mental terutama untuk orang tua gitu? Boleh sharing sedikit? Karena kita tuh ibarat teko. Itu juga pernah aku share di sosial media aku sebenarnya. Karena kita tuh ibarat teko, kita sebagai ibu. Sebelum kita punya beberapa gelas nih, gelas anak pertama, anak kedua, kan juga pasti kakak-kakaknya perlu diperhatikan. Ada suami yang juga kita perlu urus, rumah, mungkin pekerjaan sampingan, bisnis oriflame mungkin atau apa gitu. Nah, sebelum kita bisa isi gelas-gelas itu, kita sebagai teko kan harus penuh juga. Apa yang mau kita isikan ke gelas anak, ke gelas bisnis, ke gelas suami, ke gelas orang tua. Kalau kita sebagai teko kosong, jadi kita juga harus diisi. Mengisinya gimana? Macam-macam caranya. Ada yang menemukan kelegaan dan ketenangan batin dengan berdoa, boleh. Dengan sholat, boleh. Dengan kumpul-kumpul seperti ini, bisa. Dengan punya hobi, misalnya suka foto-foto makanan, itu juga boleh. Atau dengan scrolling labetura sesekali, boleh. Gitu loh. Yang penting kita bisa jadi ada ketawanya, gitu. Nggak melulu sepanjang. Bagus banget ya, kita itu teko ya. Gimana kita mengisi kalau kita kosong? Bisa-bisa malah kita isi itu nggak enak airnya ya kalau isinya nggak benar gitu ya. Baik, oke. Sekarang ini sebenarnya pasti kita susah untuk sharing sama mungkin orang yang mungkin anaknya nggak spesial gitu, karena perjuangan itu nggak cuma mental, hubungan suami istri yang mungkin merenggang dan lain-lain, ada juga keuangan. Kita nih sama-sama tahu gitu kebutuhan anak spesial itu nggak murah, bahkan kita boleh ngomong tuh mahal gitu ya, susunya
spesial dan lain-lain. Nah, menurut daripada Ibu Grace sendiri ini bagaimana sih kiat membagi prioritas dalam aspek finansial? Jadi lebih ke pengalaman pribadi untuk prioritas itu bagaimana layeringnya dan lain-lain itu gimana gitu ceritanya, dan kalau berkenan boleh cerita dalam angka gitu boleh gitu supaya lebih relate gitu, karena orang kan apalagi kita upload ini di YouTube dan lain-lain kan mikir ya karena ini pasti ada excuse ya, karena kan ini begini suaminya gini, aku single parent misalkan kayak gitu dan lain-lain. Tapi kita lebih berbicara tentang prioritas gitu, bagaimana memanage itu sendiri tentang finance dengan kebutuhan khusus anak kita. Sebenarnya aku bukan orang yang pintar ngomongin finance ya, jadi keuanganku sendiri sebenarnya masih amburadul kok gitu. Dan bukan tipe orang yang tertata, wah ini posnya ini posnya ini, itu enggak. Cuman kalau aku ya yang pasti sama-sama punya uang, terus bills bulanan dulu nih keluarin, terus billsnya Ubi kan terapi itu seminggu 500 ribu lebih. Susu yang paling kerasa buat aku sebenarnya popok, karena wah ini yang aku ngerti nih ya kan relate yang aku ngerti karena Ubi umurnya 7 tahun dan masih harus pakai diaper 24 jam. Jadi kan bisa dibayangkan berapa hari aku pakai popok gitu, menghabiskan uang untuk popok. Padahal popoknya juga udah beli yang nggak ada embel-embel premium, nggak beli yang embel-embel gold, popok tertipis yang biasa banget. Tapi ya tetap gitu. Setelah aku sempat depres dan konsultasi itu, urusan finansial, urusan pendapatan nggak cuma untuk melunasi kebutuhan rumah dan terapinya Ubi, tapi aku tabur dikit-dikit buat rekreasi juga. Untuk rekreasi itu yang biasanya bisa aku sama suami, yang kita bisa pergi berdua, kan itu juga ya perlu budget ya, walaupun nggak harus mewah. Perlu budget rekreasi buat suami yang cuma berdua, yang kita bisa ngobrol, bisa saling mengingat peran masing-masing, bisa saling ngobrol yang santai, nggak perlu melulu ngobrolin anak kebutuhan khusus kita.